Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dengan NIM S1S1230004. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan bahasa pemrograman Python, terutama di bagian kelas dan juga objek. Jadi, Python classes atau objek. Python is an object-oriented programming language. Python adalah bahasa berbasis objek. Kemudian, almost everything in Python is an object. Hampir setiap uh, hampir setiap bagian Python adalah objek with its properties and method. Ya, dengan properti dan juga metode. A class is like an object constructor or a blueprint for creating object. Sebuah kelas itu seperti sebuah objek, konstruktor atau sebuah blueprint untuk membuat suatu objek. Create a class. Jadi di sini kita akan mengetahui bagaimana cara untuk membuat suatu kelas. To create a class, use the keyword class. Jadi untuk membuat sebuah kelas, kita menggunakan kata kunci class. Untuk contohnya, create a class name my class with a property name X. Jadi kita di sini akan membuat suatu kelas yang kita akan mendeklarasikan suatu kelas yang namanya adalah my class dengan nilainya itu adalah 5. Jadi cara penulisannya kita tulis kelas seperti ini, lalu kita buatkan dia nama. Untuk nama variabelnya di sini contohnya variabel my class, lalu kita deklarasikan nilai X sama dengan 5. Kalau kita kopikan lalu kita bawa di VS Code, kita kopikan, lalu kita print my class print X. Ulang salah tadi itu. Nah, kalau misalkan kita running, kita bisa coba langsung di website W3 School-nya secara langsung. Nah, di sini setelah itu kita untuk memanggilnya kita harus mengeluarkan kata ini dengan menuliskan kembali print dan juga menuliskan nama variabelnya, di mana variabelnya tadi adalah variabel my class. Jadi di sini outputnya berupa kelas tanda petik underscore main underscore titik my class. Jadi kenapa seperti ini? Ini itu maknanya yang baris kelas my class yang ini. Kelas my class di sini sebenarnya dia untuk mendefinisikan sebuah kelas bernama my class. Kemudian di dalam kelas tersebut yang ini itu kita beri dia atribut kelas X yang diberi dengan nilai 5. Saat kita print my class dipanggil, Python itu tidak akan mencetak atribut atau detail dari kelas atau 5, melainkan dia akan mencetak representasi internal dari objek kelas itu sendiri, sehingga outputnya berupa kelas seperti kelas single quotes underscore main underscore dot my class, di mana main ini sebenarnya dia itu menunjukkan bahwa kelas ini didefinisikan di modul utama, atau modul utama itu merupakan file yang sedang dieksekusi secara langsung. Lalu my class ini adalah
nama kelas yang telah kita definisikan. Kenapa bisa seperti ini? Karena dalam ketika kita mencetak sebuah kelas atau bukan instansinya, Python itu memberikan representasi string bawaan dari kelas tersebut. Representasi ini mencakup informasi tentang lokasi kelas atau modul tempat kelas didefinisikan, yaitu underscore underscore main underscore underscore. Dalam hal ini karena kode yang dijalankan itu secara langsung. Lalu untuk nama kelas itu my class. Jika kita ingin mencetak atribut atau sesuatu yang lebih spesifik, kita harus membuat instansi dari kelas tersebut, atau kita bisa mengakses atribut kelas secara eksplisit. Misalkan, kita hapus dulu yang ini. Misalkan print my class. Lalu di sini kita tambahkan dia objek. Lalu kalau kita running, oh ini karena dia wifi-nya terputus, kita sambung dulu. Buatkan ulang. Aku lagi buat video, Kak. Nah, kalau kita running, nah kalau kita running baru di sini dia memunculkan angka 5, kecuali kita menambahkan variabel seperti ini atau kita memanggil dia objek sama dengan my class nama variabelnya dengan kurung kosong seperti ini, lalu kita buat lagi print object.x, di mana objek itu merupakan panggilan dari my class, sedangkan my class itu terdiri dari variabel x sama dengan 5, sehingga saat kita running nanti dia akan menampilkan tanda 5, menampilkan bilangan 5. Oke, selanjutnya create object atau bagaimana kita membuat suatu objek. Now we can use the class name my class to create object. Sekarang kita bisa menggunakan kelas name, nama kelas dari my class tadi untuk membuat objek. Untuk contohnya, create an object name P1 and print the value of x. Jadi di sini kita akan membuat sebuah objek yang namanya adalah P1, kemudian kita akan print atau kita mengeksekusi dia dengan value of x, dengan nilai dari x. Kalau kita try it yourself di sini. Nah, di sini class my class ini masih sama kurang lebih seperti tadi, namun bedanya di sini kita tambahkan, kita panggil ya P1 sama dengan my class, lalu variabel kurung kosong seperti ini. Kemudian kita panggil lagi dengan print P1.x. Ini untuk penjelasannya. Jadi P1 yang ini, P1 my class yang kurung kosong ini, itu di sini dia untuk gunanya adalah pembuatan sebuah objek. Jadi dia akan membuat sebuah instansi atau instance atau objek dari kelas my class yang ini.
Objek P1 itu sekarang merupakan perwujudan dari kelas MyClass. Lalu untuk kita akses ke atribut, di sini kita akan menggunakan p1.x, di mana Python akan memeriksa apakah atribut atribut X ini ada di dalam objek P1. Nah, karena P1 ini tidak memiliki atribut X secara langsung atau di sini dia variabelnya kosong, kurungnya kosong, maka Python ini akan mencari atribut X di kelas myClass yang merupakan tempat asal objek P1 dibuat atau nilai dari sini. Python akan menemukan bahwa X ada di dalam kelas myClass dan juga nilainya bernilai 5. Sehingga nanti saat kita running program ini akan memberikan output nilai 5, di mana nilai 5 ini diakses melalui objek P1 dan kemudian dicetak. Nah, nantinya outputnya 5 karena atribut X adalah atribut kelas yang dapat diakses melalui semua instance atau objek dari kelas tersebut, kecuali atribut tersebut diganti dengan nilai baru di dalam objek itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menimpa atribut X pada objek P1, maka hasilnya akan berubah. Misalkan di sini P1 sama dengan ini untuk contohnya sama dengan 10. Kalau print P1 S1. Kalau kita tes running, oh di sini error karena di sini coba kita ulang dulu. Oh, kenapa error? Karena tadi kita lupa menambahkan fungsi pemanggilannya print myClass.x. Jadi untuk supaya bisa kita hapus ini 1x. Lalu kita panggil lagi dia print myClass.x. Kalau kita running, oh di sini masih error juga karena di sini sudah salah ini dari ini. Kita running deh. Nah, selanjutnya untuk the init function. Jadi init itu sebenarnya example above are classes and objects in their simplest form and are not really useful in real life application. Jadi untuk contoh di bawah adalah kelas dan juga objek, di mana merupakan bentuk form yang masih simpel dan are not really useful dan tidak terlalu digunakan dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari. To understand the meaning of classes, we have to understand the built-in underscore init underscore dalam kurung kosong function. Jadi untuk memahami makna dari kelas, kita harus sudah paham apa sih fungsi dari init itu. All classes have a function called init, which is always execute when the class is being initiated. Atau semua kelas itu akan
memiliki fungsi pemanggilan init yang mana itu akan selalu dieksekusi ketika kelas ini diinisiasikan. Use the init function to assign value to object properties or other operation that are necessary to do when the object is being created. Gunakan fungsi init untuk kita assign value, untuk kita memasukkan sebuah nilai to object properties dalam properti dari objek atau operasi lain that are necessary to do when the object is being created, ketika objek itu sedang dibuat. Nah, ini untuk contohnya, create a class name person, use init function to assign value for name and age. Jadi kita di sini disuruh untuk membuat suatu kelas dari nama orang dengan menggunakan fungsi init untuk kita memasukkan nilai dari nama dan juga umur. Nah, ini ketika kita sudah kita tes untuk jalankan programnya, di sini outputnya adalah John, adalah di mana John adalah nama orang dan 36 ini merupakan umurnya. Jadi untuk penjelasannya, jadi seperti biasa, kelas person ini untuk mendefinisikan sebuah kelas yang bernama person. Nah, kemudian kelas ini dirancang untuk memiliki dua atribut, yaitu atribut nama dan juga umur. Selanjutnya, metode init. Jadi, def init self name age ini merupakan metode khusus Python yang kita sebut juga dengan konstruktor. Nah, metode ini dipanggil secara otomatis ketika kita membuat suatu objek dari kelas P1, misalkan P1 itu person, John, dan juga 3,36. Nah, parameter self di sini, yang ini, kenapa di sini ditambahkan parameter self? Karena parameter self ini mengacu pada objek yang sedang dibuat atau instansi atau objek dari kelas. Self.name yang ini, self.name sama dengan nama, sedangkan self.age sama dengan age atau umur. Nah, selanjutnya untuk kita membuat suatu objeknya atau P1 atau person, di sini tuliskan dia person John, 36. Metode init ini akan dipanggil dengan argumen John, kemudian untuk nama, dan juga 36 ini untuk umur atau age. Kemudian objek P1 ini sekarang sudah memiliki atribut nama dan juga nilai John dan juga age dengan nilai 36. Lalu bagaimana caranya kita ingin menampilkan outputnya? Jadi kita tinggal ketikkan dia print, lalu P1 name. Kita tinggal tuliskan dia print, kemudian P1 name, di mana ini fungsinya untuk mencetak nilai dari atribut name pada objek P1 yaitu John. Kemudian print P1.age di sini untuk mencetak nilai dari atribut age pada objek P1 yaitu 36. Sehingga akan didapatkan output berupa John dan 36. Namun sebelum itu kita harus pelajari apa sebenarnya fungsi dari init itu. Atau apa sih init itu? Jadi sebenarnya metode init ini merupakan metode khusus di Python yang kemudian digunakan untuk kita menginisialisasi atribut dari sebuah objek ketika objek tersebut dibuat. Nah, metode inilah juga yang selalu kita sering dengar dengan sebutan konstruktor. Adapun ciri-ciri dari init, dia ini dipanggil secara otomatis saat objek itu sedang dibuat. Nah, ciri-ciri kedua,
Dia ini memiliki parameter pertama yang bernama self, yang mengacu pada objek yang sedang dibuat. Jadi self ini memang selalu ada setiap kita menuliskan fungsi init. Nah kemudian digunakan untuk mengatur atau kita menginisialisasi atribut pada objek. Nah, atau lebih mudahnya, kenapa kita menggunakan fungsi ini? Karena dengan masuk banget. Karena dengan adanya fungsi init ini, metode ini akan memungkinkan kita memberikan atribut berbeda pada objek yang dibuat dari kelas yang sama. Tanpa adanya init, kita harus mengatur atribut secara manual setelah kita membuat objek seperti ini. Kita ke selanjutnya. Di sini dia memberikan catatan bahwa init function is called automatically every time the class is being used to create a new object. Artinya, fungsi dari init ini adalah untuk melakukan pemanggilan secara otomatis setiap kali class is being used to create a new object. Nah, selanjutnya adalah the string function. Kalau tadi init, di sini init, sekarang dia namanya adalah string function. Dengan the string function controls what should be returned when the class object is represented as a string. Jadi fungsi string ini untuk mengontrol apa yang seharusnya dikembalikan ketika kelas objek itu merepresentasikan sebuah string. If the string function is not set, the string representation of the object is returned. Jika string function is not set atau tidak diset, string representasi atau representasi dari string of the object is returned. Representasi dari string dari objek itu akan dikembalikan. Ini untuk contohnya, the string representation of an object without the string function. Ya, untuk bagian string function. Nah, the string function controls what should be returned. Ini sudah tadi ya. Selanjutnya untuk langsung di contohnya saja. Kalau misalkan kita try it yourself, jadi di sini dia outputnya berupa main.person object add, kemudian dia memberikan seperti ini. Sebenarnya kita akan memulai dari penjelasan dari percodingannya ini. Jadi di sini seperti biasa kelas person dia di sini punya dua metode, yaitu init dan juga string. Mana ya? Oh, kita salah. Nah, outputnya ini. Jadi di sini kelas person memiliki metode init yang merupakan konstruktor untuk menginisialisasi objek baru dengan atribut nama dan juga age. Kemudian pembuatan objek P1 atau person ini, di mana di sini dia
John itu sebagai nama dan juga 36 itu umurnya. Metode ini kita panggil dengan dipanggil dengan argumen John untuk name dan juga 36 untuk age. Kemudian objek P1 ini sekarang memiliki atribut nama dan juga nilai John. Dengan nilai John dan age ini dengan nilai 36. Kemudian kalau kita print P1 ini, kita print P1, ketika kita mencoba mencetak P1 secara langsung, Python ini tidak secara langsung Python ini tidak akan mencetak atribut atau isi objek tersebut secara otomatis. Sebaliknya, Python justru mencetak representasi standar dari objek yang biasanya berupa sesuatu seperti ini. Main dot person object add seperti ini. Ini menunjukkan bahwa P1 ini merupakan sebuah objek dari kelas person yang kemudian didefinisikan sebagai modul utama atau main dan juga nilai ini adalah lokasi. Ini merupakan lokasi dari memori tempat di mana objek ini disimpan. Kenapa dia tidak menampilkan data? Karena sebenarnya bisa menampilkan data, tapi kita bisa solusinya dengan menambahkan def. Di sini kan ini kita ubah dia dengan menambahkan di sini dia namanya string. Nah, selanjutnya kita akan masuk di bagian string function. Jadi, string function controls what should be returned when the class object is represented as a string. If the string function is not set, the string representation of the object is returned. Jadi, jika string function itu tidak diset, maka representasi dari string itu akan dikembalikan dari objek. Nah, ini contohnya. The string representation of an object without the string function. Jadi, representasi string dari sebuah objek tanpa string function. Ini untuk contoh programnya. Oh, ini masih sama kurang lebih seperti tadi. Dia akan menampilkan seperti ini. Nah, yang kita mau coba itu yang apabila dia sudah, nah yang ini. With the string function. Nah, yang ini untuk yang sudah tergabung dengan with string function. Nah, kalau di sini kan beda, dia sudah kelihatan outputnya apa, kalau yang tadi tidak ada. Jadi, kita akan mulai dari penjelasan di bagian dev-nya ini. Bagian ini. Jadi, sebenarnya tidak ada penjelasannya. Kita akan mulai pada penjelasan di bagian yang ini. Def string, kalau ini kan teman-teman saya harap sudah tahu tadi, sama kurang lebih ya. Kalau ini untuk yang di sini, age-nya untuk di sini. Nah, kalau untuk yang string ini, jadi def string yang self ini itu merupakan metode khusus di Python yang dipanggil secara otomatis ketika misalnya kita mencoba mencetak objek menggunakan print. Nah, pada kasus ini, metode ini metode ini digunakan untuk kita mengembalikan string semula dengan formatnya f string, kemudian self.name, kemudian buka lagi kurung self.age. Jadi self name di sini merujuk pada atribut name, self age ini untuk atribut umur, kemudian
seperti biasa pembuatan objek P1 atau di sini person John, 36. Atau jadi disinilah kita menginterpretasikan bahwa nama dari orang ini adalah John, umurnya 36. Lalu kita print P1, sehingga outputnya nanti merupakan seperti ini. John, buka kurung, 36. Kenapa di sini dia menggunakan kurung? Karena di sini. Ini kurungnya kita tambahkan di sini. Kayak di sini dia bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk untuk contoh dari mana tadi ya? Nah, ini untuk contoh objek dari objek method. Selanjutnya kita masuk di bagian objek method. Nah, objek itu can also contain method. Objek juga bisa juga untuk contain dari metode. Methods in object are function that belong to the object. Jadi metode di objek itu merupakan fungsi yang berada di bawah yang ada selama yang berasal dari objek. Let us create a method in the person class. Ayo kita membuat metode dari person class tadi. Masih sama ya, nama dan umur tadi. Nah, ini untuk contohnya. Nah, di bagian def my function self, kemudian print hello my name is. Jadi yang berbeda tadi di bagian sininya, def-nya di bagian function yang di bagian ini, di mana self di sini merujuk pada objek yang memanggil fungsi tersebut. Lalu di sini kita mendapatkan supaya dia dipanggil lah, print keluar output hello my name is, kemudian plus di sini diikuti dengan nilai atribut dari self.name, di mana self.name itu yang ini ya, self.name. Jadi nanti hello my name is John. Lalu di sini kita tetap panggil lagi P1 sama dengan person John, 36. Lalu di bawahnya P1 my function. Sehingga outputnya itu berupa hello my name is John. Dari sini print. Oh sorry, tadi ini kita bukan panggil ya, maksud saya deklarasikan, bukan kita ingin mengeluarkan dia, bukan, maaf. Lalu untuk itu sebenarnya kita bisa membuat metode lain dalam kelas untuk menambahkan perilaku tambahan sesuai kebutuhan. Misalnya metode untuk mencetak OC atau H atau melakukan operasi tertentu dengan data juga yang sudah ada di dalam subjek ini. Lalu selanjutnya di sini dia memberikan pesan bahwa the self parameter is a reference to the current instance of the class and is used to access variable that belong to the class. Selanjutnya,
Selanjutnya untuk bagian self parameter. The self parameter is a reference to the current instance of the class and is used to access variables that belong to the class. It does not have to be named self. You can call it whatever you like, but it has to be the first parameter of any function in the class. Jadi parameter self ini merupakan referensi atau instansi yang terdekat dari kelas, dan itu digunakan untuk mengakses variabel yang berada di kelas. It does not have to be named self. Jadi itu tidak harus mempunyai nama self. Kita juga bisa memanggilnya dengan apapun yang kita suka. But it has to be the first parameter of any function in the class. Tapi itu harus menjadi parameter pertama dari apapun fungsi yang ada di dalam kelas. Nah, ini untuk contohnya. Use the words my silly object and ABC instead of self. Oh, jadi di sini dia menyuruh kita untuk mengubah self itu menjadi my silly object atau juga ABC, ABC. Kalau misalkan kita, tetap sama ya outputnya dengan yang tadi, hello my name is John, cuman memang algoritmanya saja yang berbeda. Jadi kalau tadi dia menggunakan self, sekarang dia ganti menjadi my silly object. Lalu ini untuk bagian modify. Nah, ini untuk modify object properties. You can modify properties and object like this. Kamu bisa memodifikasi properties dari objek seperti ini. Misalkan di sini contohnya set the age of P1 to 40. Jadi di sini seakan-akan kita tuh disuruh ubah untuk age-nya, kita perbarui. Tadi kan awalnya umur dari John ini 36, yang ini. Lalu kita ingin mengubah lagi, jadi kita bisa langsung mengubah seperti ini. P1.age sama dengan 40. Jadi tidak usah lagi diubah di sini. Lalu ini berikutnya untuk delete object properties. Jadi untuk kita bisa mendelete atau menghapus properties on object pada objek dengan menggunakan keyword delete atau delete. Nah, ini kenapa error? Karena kita di sini menghapus yang mana delete itu. Nah, kenapa di sini dia person object has not attribute age yang ini? Karena di sini print p1.age kita memanggil fungsi ini, sedangkan di sini kita menambahkan dia kata kunci atau keyword delete. Jadi otomatis nilainya ini tuh kosong atau dia tidak ada. Makanya di sini saat kita panggil print p1.age, person object has not attribute age, atau dia tidak mempunyai suatu atribut yang bernama age.
Selanjutnya pass statement. Jadi class definition cannot be empty. Jadi definisi dari kelas itu tidak boleh kosong. Tetapi if you for some reason have a class definition with no content, jika kita tidak sengaja mempunyai suatu kelas yang kita definisikan itu memang tidak ada isinya, tidak ada kontennya, put in the past statement that avoid getting an error. Jadi kita bisa memasukkan keyword past statement to avoid getting an error. Jadi untuk memastikan tidak terjadi error. Ini untuk contohnya. Ini kan seharusnya error, tapi karena kita tambahkan past ini tidak error. Jadi di sini ada hashtag having an empty class definition like this would raise an error without the past statement. Jadi kalau kita misalkan hapus, lalu kita coba running, pasti di sini akan error. Nah, akan error. Kecuali kita menambahkan kata pas. Jadi tidak akan terbaca oleh program atau sistem itu error. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa exercise. Teman-teman bisa coba-coba sama seperti video-video sebelumnya. Saya selalu menyarankan untuk teman-teman coba langsung di aplikasi W3 School-nya atau di website School-nya, W3 School-nya. Ini untuk contohnya. When the class object is represented as a string, there is function that controls what should be returned which one. Jadi ini kayak dia menanyakan apa sih kode yang cocok untuk itu. Teman-teman bisa coba-coba sendiri, kalaupun salah nanti akan dibenarkan oleh sistemnya supaya untuk menambah pemahaman kita lagi terkait materi ini. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang contoh kasus yang membahas tentang kelas atau objek ini. Jadi di sini saya sudah mencari kira-kira contoh kasus apa yang relevan dengan materi yang kita sudah pelajari tadi. Jadi di sini saya membuat contoh kasusnya, saya ingin membuat sistem pengelolaan pesanan dari restoran. Jadi di sini kita tidak menginput ya, jadi kita sudah tidak usah menggunakan inputan, jadi nanti otomatis saja. Jadi untuk menu yang pertama, kelas menu item. Untuk menu yang pertama, kelas menu item. Jadi kelas ini tuh mewakili setiap item menu di dalam restoran ini. Jadi setiap objek menu item itu juga memiliki dua mempunyai dua atribut. Jadi atribut pertama itu adalah atribut nama atau apa sih nama menu dari itu, misalkan contohnya nasi goreng. Lalu ada price, itu harganya misalnya itu 25.000. Lalu metode init ini, name price ini konstruktor yang digunakan untuk membuat objek baru dari kelas ini. Nah, parameter nama dan juga price diikuti ketika objek itu dibuat. Nah, selanjutnya def strings of name biasa. Lalu untuk
bagian dari order atau kelas kedua adalah order. Jadi kelas ini mewakili satu pesanan dari sebuah meja. Nah, setiap objek order itu memiliki atribut untuk mencatat nomor meja dan juga daftar item yang dipesan. Nah, untuk contoh atributnya di sini yang pertama adalah tabel number atau nomor meja, di mana nomor meja pelanggan yang membuat pesanan. Contohnya, jika kita order 05 dipanggil, berarti pesanan untuk meja nomor 5. Lalu, atribut yang kedua yaitu atribut item dengan list kosong. Kenapa list kosong? Ya, di mana dia ini sebenarnya digunakan untuk menyimpan daftar menu yang dipesan atau dalam bentuk objek menu item. Lalu berikutnya untuk metodenya itu kurang lebih sama, underscore init, kemudian self tabel number. Jadi parameter tabel number ini digunakan untuk kita mencatat nomor yang ada di dalam meja. Nantinya akan menghasilkan output atau objek dari order 1 dengan order 1.tabel underscore number sama dengan 5. Maka order 1 atau dia kurungnya itu kosong atau belum ada item yang dipesan. Lalu di sini di dalam kelas order ada lagi namanya kita di sini membuat sebuah item ke dalam pesanan. Jadi parameter menu underscore item yang ini itu adalah objek dari kelas menu item. Lalu berikutnya self items append atau menu item itu kita gunakan untuk menambahkan item ke dalam item dalam item. Lalu kita akan mencetak pesan bahwa item itu berhasil ditambahkan. Makanya, nah untuk itu dia ada di bagian sini. Order 1 ada item menu 1. Lalu berikutnya untuk fungsi, kita membuat fungsi dari total price atau total harga. Kita di sini menggunakan fungsi sum untuk menjumlahkan harga atau price dan juga setiap item yang ada di self item. Jadi untuk contohnya ini total total sama dengan order 1 dikali dengan total price atau ini masih dalam kurung kosong, maka kita akan print total. Kita lihat apa yang terjadi. Kalau misalkan ini kita running, nah dia akan muncul seperti ini. Nasi goreng sweet ada, teh manis sudah ditambahkan, jeruk sudah ditambahkan, lalu ordernya itu sudah masuk. Nasi goreng, teh manis, es jeruk. Totalnya 37.000. Lalu 30.000.
Lalu berikutnya yaitu total um, berikutnya yaitu display order underscore order yang self, yang bagian display order. Nah, display order ini dia akan menampilkan semua item yang dipesan dari total harga. Iterasi atau for item in self item digunakan untuk kita mencetak setiap item yang ada di dalam daftar. Jadi untuk contohnya order lalu nah ini untuk ordernya jadi nanti outputnya adalah ini outputnya setelah kita running. Jadi saya akan jelaskan per sectionnya itu seperti apa. Jadi untuk yang ini menu 1 menu item. Nah ini untuk daftar menunya. Menu sama dengan menu item, lalu nasi goreng 25.000. Jadi ini nama makanannya dan nama harganya. Jadi di sini ada 4 menu. Ada menu 1 itu nasi goreng, kemudian menu 2 ada ayam bakar, kemudian ada teh manis dan juga teh es jeruk. Nah, setiap objek itu menyimpan nama dan juga harga. Kita cocokkan namanya nasi goreng, harganya 25.000. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat sebuah pesanan? Jadi objek order dibuat untuk mencatat pesanan dari meja tertentu. Jadi kita buat lagi sebenarnya objek dari membuat lalu berikutnya untuk membuat pesanan di sini order 1 sama dengan order 5. Artinya pesanan ini untuk meja yang ada di nomor 5 atau dia masuk yang ini. Table numbernya 5. Lalu bagaimana kita ingin menambahkan item ke pesanan kita? Jadi kita bisa menambahkan ke pesanan dengan cara add item. Lalu nanti order 1 dot add underscore item. Kemudian kita pilih menunya berapa dan juga harganya apa. Lalu kita duduk lalu di sini nanti akan memberikan output seperti ini. Selanjutnya ada nanti namanya kita ingin display order atau bagaimana dia menampilkan pesanannya. Jadi nanti pesanannya itu akan ditampilkan. Ya, nanti akan ditampilkan di bagian akhir untuk misalkan ini hasil akhirnya ini. Dan untuk hasil akhirnya outputnya adalah ini. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan sebuah pengujian atau pengembangan,
kita bisa lakukan pengembangan pada bagian stok menunya karena di sini masih belum teratur, di sini masih sedikit berantakan dan masih kemungkinan masih sulit dipahami. Jadi untuk pengembangan kedepannya kita bisa tambahkan dia stok menu. Jadi kita bisa tambahkan atribut stok pada kelas menu item. Lalu untuk diskon, kita bisa tambahkan mekanisme untuk memberi diskon pada total harga. Lalu untuk yang ketiga, sistem pembayaran. Kita bisa melakukan pemindaian atau kita bisa menandai pesanan apa saja sih yang sudah atau penumpang atau pelanggan yang sudah melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya saya punya contoh kasus lain lagi di mana di sini kita diberikan contoh kasus untuk melakukan penghitungan nilai total belanja dalam suatu toko. Jadi untuk deskripsi kasusnya, seorang pelanggan itu membeli beberapa barang dari toko. Setiap barang itu memiliki nama, harga, dan jumlah yang dibeli. Kemudian program ini akan menghitung total harga dari semua barang yang kemudian dibeli oleh pelanggan. Nah, ini untuk contoh kodenya. Ini untuk, nah ini untuk, nah ini untuk contoh kodenya. Jadi bagian awal di sini kita harus membuat sebuah kelas dulu. Nanti kelas ini namanya adalah item. Jadi kelas ini mewakili setiap barang yang akan kita beli yang kita sebagai pelanggan. Nah, di dalam kelas ini dia mempunyai 3 atribut, yaitu ada atribut nama, name atau nama barang, kemudian ada price atau harga, dan quantity atau jumlah barang yang ingin dibeli. Adapun metode yang itu total price self, jadi dia menghitung total harga, jadi return self price dikali dengan self quantity. Jadi dia akan menghitung harga barang dikalikan dengan jumlah barang dengan rumus total price dikali dengan quantity. Dimana misalkan kita punya barang apel harga per unitnya 5.000, maka kita akan dikali 3 maka nanti berjumlah 15.000. Selanjutnya kita di sini membuat sebuah kelas yang bernama shopping cart, di mana kelas ini nantinya digunakan untuk mengelola keranjang belanja pelanggan. Di dalam shopping cart ini, dalam kelas shopping cart ini, dia punya satu kelas saja, di mana dia punya satu atribut saja yang bernama dengan items. Items inilah nanti adalah list untuk menyimpan semua barang atau item yang dimasukkan ke dalam keranjang. Metodenya yaitu metodenya yaitu menambahkan barang atau item ke dalam list item.
dan kemudian menampilkan pesan bahwa barang ini berhasil ditambahkan atau tidak. Untuk contohnya, untuk ini yang ini shopping cart yang ini yang di bagian bawah cart ada item 1, item 2, item 3 dan seterusnya. Lalu akan dilakukan lagi di dalam shopping cart ini akan dilakukan lagi ada fungsi namanya kalkulat total. Jadi kalkulat total ini digunakan untuk menghitung total harga semua barang di keranjang dengan menjumlahkan total harga masing-masing barang menggunakan rumus sum item dikali total item dot total price, kemudian for item in solve items. Jadi contohnya, jika keranjang berisi apel 15.000, banana 6.000, orange 28.000, maka total harga merupakan sum atau jumlah seluruh dari barang belanjaan yang ada di keranjang kita. Selanjutnya untuk display cart, untuk fungsi yang display cart ini, di mana dia ini menampilkan semua barang yang ada di dalam keranjang, jumlahnya, dan juga total harga dari setiap barang. Dan juga kita disuruh untuk mencetak total harga secara keseluruhan. Lalu kita akan membuat lagi namanya objek barang atau item. Nah, langkah ini sebenarnya kita untuk membuat barang-barang dengan atribut nama, price, dan quantity. Jadi di sini ada item 1, item, kemudian di dalamnya ada apel 5.000 dan 3. Ini maksudnya apel dan harga 5.000 dengan jumlah 3. Begitu selanjutnya banana jumlah harganya 3.000 dengan jumlah 2. Orange di sini harganya 7.000 dengan jumlah 4. Lalu kita akan membuat lagi namanya objek keranjang atau shopping cart yang sudah seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini cart sama dengan shopping cart. Lalu kita tambahkan lagi barang ke dalam keranjang atau yang ini. Yang ini tadi, ini yang sudah ada dalam keranjang, kita akan tambahkan di bagian pembayaran. Masukkan saja dengan cara cart.add item, lalu masukkan namanya item 1, item 2, item 3. Lalu bagaimana cara untuk menampilkan isi dari keranjang? Untuk menampilkannya kita tinggal membuat suatu cart, display card. Jadi kita memanggil metode display underscore card untuk menampilkan nama barang, jumlah barang, total harga setiap barang, dan juga total keseluruhan barang. Kalau kita running program kita, nah kurang lebih seperti ini. Jadi 15.000 ditambah 6.000 tambah 28.000, total amount atau total belanjaan yaitu 49.000. Baik, itulah tadi penjelasan terkait video Python untuk section dari kelas ataupun metode. Saya Indah Lestari di NIM 1S1230004. Minta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.